Halo, nama saya Medina Azahra dari kelas 12 IPS 4. Hari ini saya akan mempelajari materi tentang ketimpangan sosial. Apakah dari kalian sudah ada yang tahu apa itu ketimpangan sosial? Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Sedangkan menurut Naido dan Wells, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, income, sumber daya, resource, kekuasaan power, status di dalam dan antara masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yaitu: pertama, ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri masyarakat Indonesia. Ketiga, ketimpangan antara golongan sosial ekonomi. 4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor. Dan yang terakhir, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang terpusat pada wilayah perkotaan. Adapun faktor penyebab ketimpangan sosial, yaitu yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau biasa kita sebut budaya kemiskinan. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya, ketimpangan sosial yang terjadi bukan karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapat pekerjaan tersebut. Dampak ketimpangan sosial. 1. Kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah. 2. Tingkat kriminalitas semakin tinggi. 3. Kemiskinan. 4. Dekadensi moral. Dan yang terakhir, contoh ketimpangan sosial. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. 2. Ketimpangan pendidikan. Bahwa pendidikan menjadi penyebab yang mempengaruhi adanya ketimpangan sosial. Sejatinya, pendidikan mampu mengentaskan ketimpangan sosial ini. Sayangnya, sedikitnya masyarakat yang tidak mampu mendapat pendidikan yang layak, justru membuat pendidikan sulit mengentaskan ketimpangan sosial. Ketimpangan kesehatan. Pembangunan yang tidak merata membuat sejumlah fasilitas kesehatan yang memadai tidak mampu dinikmati oleh seluruh wilayah negara. Wilayah yang pembangunannya lebih maju akan mendapat fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Ketimpangan penghasilan. Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh ketimpangan pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah biasanya mendapat pekerjaan yang bersifat rendah dan kasar, serta penghasilan yang didapat begitu kecil. Sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian di bidang pendidikan mereka dan mendapat gaji yang terbilang cukup tinggi. Ketimpangan fasilitas umum. Pesatnya pembangunan membuat fasilitas yang dibutuhkan masyarakat semakin canggih dan memadai. Sayangnya, fasilitas tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan oleh orang-orang difabel. Ketimpangan status sosial. Stigma sosial terkadang menimbulkan status sosial yang mendiskriminasikan pihak tertentu. Misalnya, orang yang berpakaian rapi akan dihormati dan disenangi, serta dianggap sebagai orang terhormat. Sementara itu, orang yang berpakaiannya sederhana atau bahkan urakan akan dikucilkan dan dianggap sebagai orang hina atau orang yang tidak beretika. Padahal baik tidaknya seorang dinilai dari perilaku, bukan dari pakaiannya. Dan yang terakhir, ketimpangan peradilan. Ketimpangan ini bisa dilihat saat proses peradilan di pengadilan tinggi. Seringkali kita mendengar ada seorang pencuri ayam yang diberi hukuman penjara bertahun-tahun. Sebaliknya, kita juga mendengar seorang koruptor yang melakukan korupsi uang negara hanya diberi hukuman kurang dari 5 tahun. Bahkan ada juga yang hanya dihukum beberapa bulan saja. Ketimpangan ini semakin menunjukkan bahwa tataran peradilan mulai kacau. Sekian materi ketimpangan sosial dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.